Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tortulis. Dua kandidat juara English Premier League, Manchester City dan Liverpool, sama-sama meraih kemenangan di pekan kelima. Namun, dua pelatih top Eropa, Jurgen Klopp dan Pep Guardiola, mengalami situasi yang bertolak belakang. Pasukan Jurgen Klopp meraih poin penuh dengan susah payah mengalahkan Newcastle United. Sementara Pep Guardiola melewati pekan kelima dengan mulus usai pasukannya membantai Nottingham Forest 6-0. Insting Pep Guardiola ketika memilih Erling Haaland dan rela melepas Raheem Sterling dan Gabriel Jesus mulai berbuah manis. Erling Haaland menjadi mesin gol yang sangat subur dan menjadi momok menakutkan bagi setiap lini pertahanan lawan. Haaland pun kini melejit sendirian di puncak top skor dengan 9 gol dari 5 laga, dan ia sukses dalam 2 laga terakhir mencetak hat-trick, sebuah rekor yang fantastis. Namun ada yang sama di antara Jurgen Klopp dan Pep Guardiola, bahwa keduanya sama-sama dibuat stres oleh lawan yang sama, Newcastle United. 2 pekan lalu, Manchester City nyaris tersungkur di hadapan The Memphis Newcastle. Sempat tertinggal 1-3 hingga menit ke-60. The Citizens beruntung mampu bangkit di babak kedua dan memaksa hasil imbang 3-3 lewat gol Erling Haaland dan Bernardo Silva. 2 malam lalu, pasukan Eddie Howe kembali tampil impresif. Seperti City, The Reds pun nyaris tumbang di tangan Newcastle yang menerapkan taktik pressing ketat dan counter attack. Bermain di depan puluhan ribu pendukungnya di Stadion Anfield, Jurgen Klopp dibuat stres berat hingga menit ke-60. Betapa tidak, gempuran Mohamed Salah dan kawan-kawan untuk menyamakan kedudukan selalu terbentur di tembok pertahanan lini belakang dari Newcastle United. Bukan hanya para pemain di lapangan, Jurgen Klopp sendiri terlihat frustrasi di pinggir lapangan. Hal ini diakui oleh Jurgen Klopp sendiri usai pertandingan. Dia mengatakan, pertandingan ini adalah tekanan besar yang membuat frustrasi. Beruntung di menit ke-61, tendangan menyusur tanah dari Roberto Firmino sukses menjebol gawang Newcastle United, memanfaatkan sorotan bola datar dari Mohamed Salah. Bahkan Deli Fortuna benar-benar menaungi Jurgen Klopp dan pasukannya malam itu. The Reds mampu menang comeback 2-1 berkat gol ajaib dari Fabio Carvalho di menit ke-90 plus 8. Disebut gol ajaib karena terjadi di menit ke-8 tambahan waktu, atau lebih 2 menit dari waktu tambahan yang diberikan oleh asisten wasit. Gol kontroversial itu pun disindir sebagai Klopp time, yang mengingatkan kita akan mitos Fergie time. Di era Alex Ferguson menangani Manchester United, tim setan merah kerap diuntungkan dalam tanda petik oleh Fergie time, di mana wasit seperti memberikan diskon tambahan waktu saat MU tertinggal. Dan tak jarang, gol kemenangan MU di era Ferguson justru lahir di masa-masa Fergie time itu. Terlepas dari gol kontroversial itu, kemenangan comeback The Reds 2 malam lalu merupakan buah manis dari bisikan Jurgen Klopp
kepada para pemainnya saat pertandingan babak pertama sedang berlangsung. Usai laga, arsitek berkebangsaan Jerman itu mengakui bahwa timnya benar-benar malam itu meraih kemenangan karena Lady Fortuna. Usai pertandingan, dia mengatakan seperti ini: "Saya memberitahu para pemain di babak pertama, bahkan sebelum kami tertinggal 0-1, kami sudah terlihat agak putus asa. Kami tidak memainkan banyak passing. Ketika kami tidak banyak melakukan passing, mengoper bola dari kaki ke kaki, kami benar-benar dalam posisi berbahaya. Ini benar-benar pertandingan yang sulit," kata Jurgen Klopp. Bisikan atau arahan Jurgen Klopp kepada para pemainnya terbukti ampuh. Muhammad Salah dan kawan-kawan tampil berbeda di babak kedua. Mereka sudah mampu keluar dari pressing ketat pemain-pemain Newcastle dengan taktik kick and run dan passing-passing bola diagonal. Taktik kick and run maksudnya pemain yang memegang bola, setelah melakukan passing, dia harus segera bergerak ke ruang kosong agar si pemain bisa kembali mendapat umpan balik dari teman yang menerima bola tadi. Kemudian taktik bola-bola crossing, bola-bola diagonal, maksudnya bahwa pemain ketika menerobos pertahanan Newcastle, mereka harus bisa melepaskan umpan-umpan diagonal di antara pemain-pemain Newcastle yang melakukan pressing. Umpan diagonal di belakang lawan. Dengan demikian, maka para pemain Liverpool mampu keluar dari permainan pressing yang dilakukan oleh pemain Newcastle. Kepiawaian Jurgen Klopp dan Pep Guardiola kembali diuji malam ini. The Reds akan tandang ke markas Everton. Seperti pasar taruhan, saya pun menjagokan The Reds memenangkan laga malam ini. Selain semakin percaya diri setelah merengkuh 2 kemenangan krusial, pasukan Jurgen Klopp juga akan diperkuat oleh bomber maut Houseball dari Nunes. Ambisi meraup poin penuh juga melanda kubu Manchester City. Mereka akan tandang ke kandang Aston Villa. Selain sedang on fire, inilah momentum terbaik bagi The Blue Sky untuk memimpin perburuan gelar IPL musim ini. Sebab pimpinan klasemen sementara The Gunners Arsenal akan menghadapi salah satu raksasa yang sedang bangkit, The Red Devils Manchester United, hari Minggu malam. Akankah sentuhan magis Jurgen Klopp dan Pep Guardiola kembali menuai hasil positif malam ini? Menarik untuk kita saksikan, termasuk melihat aksi predator ulung Erling Haaland, sang kandidat Liga Bintang baru. Sahabat bola mania, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam sepak bola.